Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abdul Razak. Kali ini kompetensi menaksir populasi. Video ini diupload untuk merespon pertanyaan seorang mahasiswa dalam kuliah online statis pendidikan. Pertanyaan diajukan pada pertemuan ke-13 kalau saya tidak salah. Maka dalam kesempatan ini saya baru dapat jawab. Mohon maaf. Ada penaksiran populasi, ada 5 jenis yang pernah saya catat. Tapi hari ini, pada kesempatan ini saya akan coba bahas untuk 2 jenis saja. InsyaAllah pada kesempatan lain dilanjutkan. Persen dan min. Penaksiran populasi persen dan min. Artinya penelitian ini adalah penelitian menggunakan sampling. Ya, kalau menggunakan sampel total ya tak perlu lagi menaksir populasi, sudah begitu. Nah, kasusnya seperti ini, suatu pengamatan objektif untuk sampel N sama dengan 80 mahasiswa memiliki IPK di atas 3,5 sebanyak 10 orang. Pertanyaannya, berapa persenkah IPK untuk anggota populasi? Ini 10 ini untuk 80. Kalau untuk 100 orang berapa? Ya, kalau 80 N ini biasanya ini dipastikan populasinya 100. Nah, maka untuk itu dihitung penaksiran persen. Prosedur penghitungan. Ini pertama, hitung dulu standar error persen. Standar error persen itu dalam kitab yang saya baca itu akar PQ dibagi N. Akar PQ dibagi N. P adalah persen, porsi dari 10 dari 80. Saya hitung di sini. 10 ya, dibagi 80. Itulah P. Kemudian Q adalah 1 dikurang P. Ini dia ya, saya dapatlah itu, barulah dapat disubstitusi standar error persen. Saya tulis di sini sama dengan SQRT karena akar ya, P dikali Q, ini Q ya, dibagi 80. Karena saya tidak menyediakan 80 di kolom khusus, itulah dia, dapat 0,0387. Nah, kemudian ya saya perlu juga tulis di sini persennya tadi sama ya, persen 10 dibagi 80 persen. Okey. Ini persen dibuat dalam bentuk desimal. Jadi kalau tidak desimal dia harus tanda persen nanti. Ya, ini artinya 12,5%. Ya, 12,5%. Jadi desimalnya 0,125. Langkah berikut menghitung tabel T. Tabel T menggunakan fasilitas Excel ya, biasa. T inverse pada derajat pada alfa 5% untuk DF 79 ya, untuk DF 79 enter. Itu dia 1,99 kalau dipakai 2 desimal. Nah, langkah berikut adalah tentukan kriteria pengujian. Ini kriteria pengujiannya ya, kriteria pengujian menaksir persen adalah P negatif T hitung pada tingkat kepercayaan dan derajat kebebasan tertentu dikali dengan standar error persen kecil dari persennya, persen populasi ini, persen sampel, kecil lagi dari P porsi besar plus T hitung T tabel, maksud saya T tabel pada tingkat kepercayaan tertentu dikali dengan standar error. Nah, ini harga-harga ini sudah ada di atas ini, tinggal substitusi. Ini sengaja saya beri warna yang sama supaya mudah melihatnya. Nah, pertama dimasukkan dulu persennya ya. Persen karena P ya. Ini P. Di sini tempatnya. Ini dia, tekan sama dengan, ambil P-nya ini klik enter. Ya, boleh langsung diruas ke keduanya.
ini ya, tanpa menyelesaikan yang warna ini ya. Enter. Oke. Nah, sub pula yang T minus, ini T minus ya, ini negatif T. Ini dia. T tabel ini kan plus minus ini sebenarnya 1,99. Nah, maka sama dengan ya, negatif, klik ini T tabelnya, enter. Nah, itu negatif ya. Nah, ini sebenarnya ada sekian desimal ya, karena ini tidak dikunci. Nah, boleh saya langsung kemari ambil lagi yang ini positif ya, enter. Nah ya, ini sama nih ya, ini kalau dibuka ini banyak ya, boleh juga, itu dia ya. Nah, kemudian yang warna ini ya, ini harga standar error porsi, standar error persen maksud saya ya, standar error persen, ini dia standar error persen sudah dicari ya, dipindahkan kemari sama dengan klik warna yang sama ini, itu ya, kemudian ini juga klik ini. Nah, ini sudah terhitung ya, sudah terhitung sebenarnya ya. Saya ulang sajalah ini, jangan sampai nanti bingung. Nah, ini ruas ini dua, ini negatif T dengan standar error dikalikan ya, sesuai dengan kriteria ini, kalikan ya, kalikan. Oke, itu dapat ya, dikalikan. Nah, ini juga begitu, boleh dikalikan ya, langsung dikalikan. Ini ruas berikutnya masih sama harganya ya, cuma bedanya negatif positif. Nah, kemudian ya, ini saya hapus dulu, saya hapus. Hasil pengalian antara T tabel dengan standar error ini ya, dijumlahkan dengan porsinya. Saya letakkan di sini sama dengan ini ya, porsi ditambah dengan negatif ini ya, bentar, itu dia ya, 0,1173. Yang ini juga begitu ya, ini juga begitu. Nah, ini porsinya dijumlahkan dengan pengalian antara harga T hitung T tabel dengan standar error, enter. Nah, 13,27. Nah, ini saya turunkan apanya ya, diturunkan P tadi, porsinya itu ini ya, 0,125. artinya 0,1173 kecil 0,125 kecil 0,1327. Maknanya prediksi IPK anggota populasi itu adalah ya, diprediksikan 11,73% ya, ini dia 11,7 sampai dengan 13,27%. Pada sampel tadi dia adalah 12,5%. Nah, ternyata pada populasi ya, antara 11,73% sampai 13,27%. Nah, saya pikir ini dapat dipahami ya. Nah, berikut saya lanjutkan untuk penaksiran min. Penaksiran min ini ya, menaksir min. Nah, ini sudah saya hitung ya, sudah saya hitung, tapi bolehlah ya, diulang ya, diulang. Kasusnya sekelompok sampel berukuran 80 untuk riset keterampilan kosakata bahasa Mandarin bagi siswa. Minnya 35,50 dan simpangan bakunya 2,50. Pertanyaannya berapa min untuk populasi? Jadi ini minnya ini untuk 80. Min untuk populasi berapa? Nah, langkah pertama, hitung dulu standar error min. Standar error min. Error min itu adalah simpangan baku dibagi akar n. Simpangan baku dibagi akar n, dapatnya ini ya. Ini dia, simpangan bakunya 2,5 ya.
dibagi SQRT. Ya, ini step ini ya, akar ya. Akar 80 dapatlah ini. Nah, min ya, saya letakkan di sini min. Ini dia 35,50 supaya mudah dimasukkan kemari ya. Ya, supaya mudah dimasukkan kemari itu. Saya tulis lagi di sini. Nah, maka ini kalau saya buang umpamanya, ini saya buang ya. Buang sebentar dulu. Dicoba dicari ulang ya. Ini ya, melalui kriteria pengujian min ya, menaksir min, ini dia min negatif T hitung T tabel pada tingkat keperian tertentu dikali dengan standar error min ya, kecil dari mu ya, mu itu adalah simbol dari minnya populasi, kecil dari min plus T tabel pada tingkat kepercayaan tertentu dikali dengan standar error min. Nah, baru disubstitusi ini kriteria ini ya. Ini min, ini yang kuning, ini ambil dari yang kuning sama dengan ambil dari yang kuning ya. Saya tidak salah mengetiknya. Ini juga pindahkan langsung kembali walaupun belum sampai ke situ sebenarnya. Nah, ini T-tabel ini adalah menggunakan harga dari fasilitas Excel maksud saya. T inverse pada alpha 5% pada n kurang 1 ya, TF-nya dapat 1,9905. Pindahkan ke warna yang sama ini. Oke. Tapi ini ingat, ini yang negatif, maka dibuat dulu tanda negatif di sini. Ya, enter. Nah, dapatlah dia negatif. Nah, sedangkan yang ini positif, sama dengan ya positif. Aku lagi diberi tanda karena memang sudah positif. Nah, kemudian masukkan simpangan standar error min. Ya, standar error min ini sudah ada, sama dengan letakkan kemari, enter. Ini juga sama dengan enter. Nah, jadi 1,99 negatif ini dikali 0,2 sekian dapatlah ini ya. Sedangkan yang ini juga begitu, sama dapatnya, cuma bedanya ini negatif, ini positif ya. Setelah diselisihkan ini 35,00 ini ditambahkan dengan negatif 1,99 dapatlah ini. Sedangkan yang ini 35 ditambahkan dengan positif 0,55 ini dapatlah sekian. Jadi maknanya 34,9437 kecil dari mu itu 35 tadi ya, 34 bla bla kecil dari 35 bla bla, 35 bla bla kecil dari 36 ya. Maknanya ya, min populasi diperkirakan adalah 34,944 sampai dengan 36,056. Ya, mudah-mudahan tutorial singkat ini dapat dipahami, terutama bagi mahasiswa. Seorang mahasiswa yang bertanya, banyak sebenarnya pertanyaannya, tapi ini baru dapat saya jawab. InsyaAllah ada kesempatan nanti saya akan lanjutkan untuk menaksir simpangan baku, korelasi dan korelasi parsial. Terlebih terkurang mohon maaf ya, kalau ada kesalahan silakanlah dikoreksi ya, sharing pula dengan saya. Tak tertutup kemungkinan saya silap menghitung dan silap menafsirkannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.